Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Sasabila dengan NIM D1C02033 dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis mutu karet. Baik, langsung saja saya mulai. Materi ini penting untuk memahami bagaimana mutu karet alam ditentukan melalui beberapa metode pengujian. Yang kali ini saya jelaskan itu ada 3 metode. Yang pertama itu metode DRC, yang kedua itu ada metode kadar kotoran, yang ketiga itu ada metode kadar nitrogen. Sebelumnya, karet alam itu apa sih? Jadi, karet alam itu adalah komoditas strategis dalam berbagai industri seperti otomotif, konstruksi, dan alat kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa karet yang digunakan memiliki mutu yang sesuai standar. Analisis mutu karet dilakukan melalui pengujian beberapa metode. Seperti yang saya sebutkan tadi, itu ada kadar karet kering atau bisa disebut DRC, terus ada kadar kotoran dan kadar nitrogen. Ketiganya memberikan informasi tentang kemurnian, kebersihan, serta potensi degradasi dari bahan karet tersebut. Untuk DRC atau Dry Rubber Content adalah persentase kandungan karet kering dalam latex atau bahan karet basah. Nilai ini menunjukkan berapa banyak karet murni yang bisa dimanfaatkan setelah bahan dikeringkan. Jadi DRC sangat menentukan nilai komersial dari bahan tersebut. Untuk metode pengujian DRC itu cukup sederhana. Sampel latex ditimbang terlebih dahulu dalam keadaan basah, kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu tertentu hingga beratnya stabil. Setelah itu, kita menghitung persentase berat karet kering terhadap berat awal. Semakin tinggi nilai DRC, semakin tinggi pula kualitas dan nilai jual karet tersebut. Tujuan utama pengujian DRC ini adalah untuk menentukan nilai komersial dari latex. Selain itu, data ini penting bagi perusahaan untuk mengontrol kualitas bahan baku dan menentukan formulasi campuran dalam proses produksi. Untuk kadar kotoran itu menunjukkan seberapa banyak kontaminan atau bahan bukan karet dalam sampel. Contohnya adalah pasir, daun, serat kayu, atau kotoran lain yang mungkin terbawa saat panen atau pengolahan. Untuk metode pengujian kadar kotoran itu, sampel karet dilarutkan atau dicuci dalam pelarut untuk memisahkan kotorannya. Kotoran yang tersisa kemudian dikeringkan dan ditimbang. Hasilnya dibandingkan dengan berat awal dan dinyatakan dalam bentuk persen. Tujuan pengujian kadar kotoran ini penting karena kotoran bisa menurunkan mutu produk akhir, merusak peralatan produksi, dan bahkan menyebabkan cacat pada produk jadi. Oleh karena itu, standar mutu seperti SNI atau ISO selalu mensyaratkan kadar kotoran yang rendah. Untuk kadar nitrogen berkaitan erat dengan kandungan protein dalam karet. Semakin tinggi kandungan proteinnya, semakin tinggi pula kadar nitrogennya. Nilai ini bisa menjadi indikator kemurnian dan ketahanan karet terhadap degradasi. Untuk metode pengujiannya, itu umumnya kita menggunakan metode Kjeldahl. Metode ini terdiri dari 3 tahap, yaitu pencernaan, destilasi, dan titrasi. Melalui proses ini, nitrogen organik diubah menjadi amonium dan diukur sebagai nitrogen total. Untuk tujuan pengujian kadar nitrogen, itu tingginya kadar nitrogen sebenarnya kurang diinginkan dalam beberapa produk, seperti sarung tangan medis atau komponen otomotif, karena bisa menyebabkan bau, reaksi alergi, dan mempercepat degradasi biologis. Oleh karena itu, kadar nitrogen rendah lebih diutamakan untuk menjamin stabilitas produk jangka panjang. Demikian presentasi dari saya mengenai analisis mutu karet. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman lebih tentang pentingnya pengujian mutu dalam industri karet. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.